Sip, kita coba masuk ke exercise kedua ya. Jadi exercise pertama tadi gampang ya, kita langsung ikutin aja API-nya. Kita nggak ada pakai parameter di sini ya, walaupun dia mintanya kan tahun dan hari libur, tapi sesuai dokumentasinya, dia nyebutinnya inputnya jangan bentuknya parameter. Jadi kita nggak ada pakai tanda tanya, nggak ada pakai param seperti ini ya, sesuai sama dokumentasinya, jadi selalu seperti itu. Oke, exercise kedua. Di sini Wira sudah siapin dua API. Yang pertama adalah random user generator. Jadi kita bisa generate random user ya, nama palsu dan lain-lain gitu. Sama ada Zodiac API gitu. Dimana kalau kita input tanggal lahir sama nama, jadi di sini ternyata nama orang sama tanggal lahir, nanti dia bisa keluarin informasi zodiaknya apa gitu. Oke. Nah, jadi output akhirnya Wira mau ada output biodata yang hasilnya seperti ini nih. Ada tanggal lahir, gendernya apa, first name, last name-nya apa, finally zodiaknya apa. Berarti ini semua Wira bisa dapat dari random user API gitu. Tapi untuk dapat zodiaknya, Wira akan pakai zodiac API gitu. Jadi sebenarnya nanti sistem juga seperti itu, mengakses beberapa API yang berbeda ya. API pertama Wira dapat informasi ini, API lain dapat informasi ini, baru Wira gabung-gabung, baru Wira tampilkan di web gitu. Jadi dunia ini nanti kerjanya komunikasinya semua di balik layar adalah ini API gitu ya. Itulah kenapa ini sakti banget gitu. Oke, tugas pertama, coba buat random user menggunakan random user generator API gitu. API-nya di sini sudah ada, ini set, kita tinggal pakai gitu. Save hasil request-nya dalam bentuk JSON ke variable result. Oke, kita tes ya. Jadi Wira paste dulu request.get ini gitu. Wira simpan ke variable r, langsung aja resultnya itu adalah r.json. Harusnya sih sukses, jadi Wira udah nggak ngecek status code lagi. Oke, ini adalah task pertama. Coba jalan nggak? Oke, task pertama mudah ya. Ini dia akan generate random user. Kalau misalnya penasaran, langsung aja again tinggal buka websitenya atau API docs-nya ya, API documentation. Dia pasti akan jelasin gitu, cara pakai dan outputnya seperti apa. Gitu. Nah ini ya, gitu. Jadi udah ada API-nya, nanti outputnya ini semua nih, nama yang random gitu, nama random, gendernya random gitu dan seterusnya gitu ya, alamat, email, bla 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 gitu. Jadi ini memang random user generator gitu. Oke, yang kita butuhkan itu apa saja? Kita coba lihat task kedua. Task kedua, karena biodatanya itu kita cuma butuh born, gender, first name dan last name. Ya udah, kita jangan ambil semua ini ya. Kita ambil gendernya gitu. Nah, ini yang namanya parsing ya. Jadi dari outputnya seperti ini, kita mau ngeparsing supaya bentuknya sesuai kebutuhan kita nih, yang kayak gini. Gitu. Jadi kita pelan-pelan aja kita tes ya. Jadi task 2. Pertama, ini kita key-nya adalah result, value-nya adalah ini semua gitu. Dan ini semuanya itu bentuknya list gitu ya. Wira paling cuma mau ngambil value yang ke 0 gitu, karena ini memang cuma satu data. Jadi Wira buat kayak gini nih. Info sama dengan result ke results ke 0 gitu. Karena result ke result tadi itu kan, coba kita lihat outputnya apa. Nih ya, sebuah list tapi satu barang saja gitu. Jadi Wira mau ambil yang ke 0, maka Wira dapat dictionary ini. Oke, jadi Wira ambil itu, Wira namain information. Next, biodatanya. Biodata itu adalah tadi ya, ada born dan kawan-kawannya, tinggal kita ekstrak aja.
Oke. Born itu jadi ini ada di mana tanggal lahir. Ini dia. DOB, oke. DOB terus nanti isinya adalah sebuah dictionary lagi yang namanya date sama age ya, gitu. Berarti DOB sama date. Coba info ke DOB ke date. Nah, benar ya, dapat ya tanggal lahirnya. Jadi ini masukin sini. Bagaimana dengan gender? Ini gampang banget ya. Langsung aja gender kayaknya. Coba info ke gender. Nah, langsung. First name lagi-lagi kita parsing manual ya. Gender, name, ini name udah ada. Keluarannya adalah sebuah dictionary. Ini ada first sama last gitu. Berarti kayak gini. Info ke name ke first. Karena info ke name tadi kan dictionary ya, kayak gini. Kita mau ambil yang first-nya. Jadi ke first. Oke. Sama harusnya ini adalah last. Coba kita cek udah oke atau tidak. Oke, born, gender, first name, sama last name. Gitu ya caranya. Silakan, ini Wira copy ke Codepad. Oke, next kita lihat coba di sini tanggalnya masih bentuknya yang lengkap ya sampai menit, detik dan lain-lain gitu. Kita coba lihat tasnya. Tanggalnya itu wajib hari, bulan, tahun gitu. Loh, kenapa seperti itu? Karena nanti sebenarnya kita mau pakai Zodiac API. Zodiac API ini nanti formatnya harus hari, bulan, tanggal, tahun gitu ya. Jadi kalau bisa memang formatnya kita ubah dulu. Ini data engineering ya gitu. Nggak apa-apa, Wira langsung kasih aja jawabannya. Tanggal itu bisa pakai yang namanya date util. Terus ada yang namanya parser, dia bisa ngeparse tanggal-tanggal yang seperti ini. Oke. Kok bisa tahu Wir? Google. Jadi Google nemu gitu. Next, kalau objeknya udah tanggal, jadi Wira tes tunjukkan step by step ya. Misalkan kayak gini. Nah, objeknya nanti udah date time ya, seperti yang di Pandas Wira pernah ceritakan, objeknya harus date time. Kalau enggak nanti kita nggak bisa melakukan operasi tanggal gitu. In this case ada operasi yang namanya strftime gitu. Maksudnya ditulis dalam bentuk format apa? Wira mau formatnya day, month, sama year. Y besar maksudnya yang year-nya 4 angka gitu. Kalau Y kecil itu yang 2 angka gitu. Nah, itulah kenapa code-nya jadi seperti ini. Otomatis nanti tanggalnya formatnya jadi cantik gitu ya. Yang mula-mula seperti ini sekarang jadi seperti ini. Dan ini Wira akan timpa ya. Wira akan timba biodata ke born. Itu Wira mending pakai yang formatnya cantik ini. Oke. Nah, itu dia. Kita lanjut ke task ketiga. Task ketiga ngapain? Ya udah, saatnya kita mau ngekstrak zodiaknya kan ya. Cara ngekstrak zodiaknya, ini kita udah ada API untuk narik zodiak nih. Dengan parameter ini dan URL-nya ini. Wira copy aja. Set. Taruh di sini. Ini URL-nya, berarti tinggal request.get. Kemudian params-nya juga udah ada, yaitu ini. Params. Taruh di atasnya. Baru ini adalah R, nggak usah cek status code, Wira langsung aja boleh deh cek status code. Nanti di bawah Wira namain result sama dengan r.json. Parametersnya ini params. Di sini namanya berarti biodata ke first name.
Terus di sini tanggalnya adalah biodata ke born gitu. Jadi ini syaratnya Zodiac API, dia minta parameter seperti ini ya. Boleh pakai tanda tanya panjang ke kanan boleh, atau ini pakai params aja lebih rapi gitu ya. Dengan website URL-nya ini domain ya istilahnya. Tetap coba result. Ini Wira kasih juga ke code file aja. Oke, status code-nya 200 dan sukses. Dia balikinnya apa? Ini nih ada datanya ya, datanya nama, lahir. Oh, ini kena API Indonesia bahkan sampai ada ini nih, Minggu Wage gitu. Jumat Kliwon dan lain-lain gitu ya. Usianya bahkan dikasih gitu. Tapi again dari API ini Wira cuman butuh zodiaknya. Jadi langsung aja nih biodata ke zodiak itu sama dengan result ke data ke zodiak. Harusnya udah oke nih, coba set. Nah udah ya, akhirnya kita dapat hasil akhir yang sesuai kita mau tadi kan ya. Ada born, lahirnya kapan, gendernya apa, first name, last name, zodiak. Udah deh, selesai exercise-nya. Ada yang mau ditanyakan mengenai exercise ini? Ya boleh. Itu dia kalau nge-parse bentuk JSON-nya itu emang pakai indeks itu berarti ya, bukan pakai yang misalnya tadi biodata.born gitu. Oh oke. Kalau di JavaScript itu karena namanya objek itu bisa pakai dot gitu. Tapi sayangnya kita pakai Python. Jadi ini bukan JSON, ini bukan objek ya. Ini adalah dictionary gitu. Jadi kita harus pakai kurung ya. Gitu. Karena dia bukan JSON. Dia adalah dictionary ya kalau udah masuk ke Python. Oh, ini karena kita aksesnya di Python aja jadi parse kayak gitu. Kalau di JavaScript soalnya kan betul, kalau yang familiar sama JavaScript tuh enak banget ya, tinggal result dot data. Ya ini lihat kan Wira tab nggak bisa gitu. Dia nggak mau gitu. Kalau JavaScript langsung pakai dot soalnya, betul. Oke, thank you. Sip, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita udah bisa lanjut ya ke jenis request yang berbeda.